Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Asep Anjelismana di channel Aspal Edu, channel yang membahas tutorial seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu fitur keren di ClassPoint. Fitur tersebut adalah namanya perangkat presentasi langsung. Seperti apa dan bagaimana pembahasannya? Yuk langsung saja kita praktekkan. Baik rekan-rekan semuanya, ada 3 fitur keren di dalam ClassPoint, yaitu perangkat presentasi langsung, kuis interaktif, dan sistem hadiah gamifikasi. Sekarang kita praktekkan dulu yang pertama, yaitu perangkat presentasi langsung. Saya akan praktekkan di slide presentasi yang saya miliki. Nah ini dia, kita akan mulai. Cara untuk memulai presentasi langsung di dalam ClassPoint, pastikan Anda sudah menginstal add-on ClassPoint-nya, sehingga di bagian tab akhir sudah ada namanya Ingno ClassPoint. Ini bisa didapatkan secara gratis, diinstal, dan nanti di PowerPoint-nya akan muncul seperti ini. Setelah muncul seperti ini, untuk langsung mendapatkan fitur presentasi langsung, ya, atau perangkat presentasi langsung, Anda tinggal klik saja peragaan slide seperti ini. Nah, maka nanti akan langsung muncul perangkat presentasi langsungnya secara otomatis. Ini namanya perangkat presentasi langsung, rekan-rekan semuanya ya. Yang bawah ini. Dimana ini hanya muncul ketika Anda sudah menginstalkan ClassPoint. Nah, bagaimana kalau Anda tidak nyaman dengan perangkat presentasi langsung ini? Di bagian kanan ada yang namanya mata ya. Dimana ini bisa menghilangkan sementara toolbarnya atau perangkat presentasi langsungnya, atau bisa juga kita memunculkannya kembali. Nah, seperti ini. Kita lanjut ya. Kita akan bahas satu persatu perangkat presentasi langsung ini. Yang pertama adalah namanya indeks, di mana dalam indeks ini kita bisa melihat berapa slide yang kita miliki gitu ya. Seperti ini ada 10 slide kan ya. Dan kalau misalkan slide-nya terlalu banyak, kita tinggal minimize saja. Maka nanti semua slide-nya akan menjadi lebih kecil, namun bisa terlihat semua gitu ya. Sebaliknya kalau terlalu kecil, kita bisa besarkan seperti ini. Nah, ini adalah fitur namanya index. Kemudian yang selanjutnya ada next dengan back, di mana kita bisa memajukan dan memundurkan presentasi yang kita inginkan. Seperti ini, maju, mundur, maju lagi gitu ya. Kemudian fitur yang selanjutnya ada yang namanya laser. Laser ini adalah fungsinya untuk memberikan penekanan lebih khusus pada bagian-bagian tertentu. Dan laser ini biasanya bertahan 3-4 detik saja. Nah, seperti ini. Oke, keren ya. Tuh. Nah, ini adalah fitur laser. Kemudian fitur yang selanjutnya ada namanya fitur pen. Dimana fitur pen ini kita bisa menulis dengan sangat bebas ya. Di bagian manapun, misalkan si laki-laki ini namanya Doni, kita kasih nama di sini Doni. Nah, Doni dan Susi misalkan ini. Nah, seperti ini. Nah, Doni dan Susi. Ini karena adanya fitur dari pen. Dan warnanya bisa kita ubah-ubah, tidak hanya hitam, bisa juga biru dan yang lainnya. Kemudian fitur yang lainnya ada namanya eraser atau penghapus. Nama-nama Doni tadi bisa kita hapus seperti ini ya, kalau memang tidak terlalu penting. Nah, seperti ini ya. Kemudian selain penghapus ada juga yang namanya highlighter ya. Kalau tadi fitur laser itu biasanya kita lingkari, kalau highlighter itu untuk memberikan penekanan kita bisa warnai ya, seperti ini. Nah, seperti ini, diwarnai kayak stabilo, persis stabilo ya. Nah, seperti ini. Nah, menggunakan fitur highlighter ini, kalau teksnya banyak, ini akan sangat membantu kita untuk memberikan highlight atau penegasan kepada siswa tentang teks-teks yang dianggap lebih penting ya, dan harus dipahami. Kemudian yang selanjutnya selain highlighter ada namanya fitur shape ya. Shape ini Anda bisa menggunakan yang kotak, lingkaran gitu ya. Nah, seperti ini, segitiga, bebas, sebebas-bebasnya ya. Dan Anda juga bisa membuat panah ya, anak panah. Tuh, seperti ini ya. Nah, ini gampang sekali buat kayak gini. Tuh ya. Kemudian fitur yang selanjutnya ada namanya fitur teks ya. Fitur teks ini bisa kita manfaatkan untuk menambahkan teks yang dianggap
penting untuk ditambahkan. Contoh Karangpotong adanya di mana? Nah, kita tambahkan di sini namanya Cianjur misalkan ya. Nah, seperti ini. Ya. Itu namanya fitur teks. Fitur teks ini juga teksnya bisa macam-macam, bisa hitam, merah, dan yang lainnya. Fitur yang selanjutnya ada namanya whiteboard. Nah, whiteboard ini sangat penting untuk Anda yang ingin membuat slide baru di dalam sebuah presentasi yang sedang kita sampaikan. Dan ada template di situ ya. Ada template untuk guru matematika seperti sumbu X dan Y, 4 kuadran gitu. Kita juga bisa memasukkan tabel gitu seperti ini. Dan tabelnya masih bisa kita edit ya. Nah, seperti ini. Nama kota ya. Nama provinsi misalkan ya. Provinsi. Nah, seperti ini. Kemudian fitur yang selanjutnya adalah fitur draggable object ya. Dimana dengan fitur draggable object ini kita bisa memindahkan objek-objek yang ada di dalam presentasi kita. Nah, bayangkan ya kalau misalkan Anda pakai presentasi PowerPoint biasa, nggak mungkin objek-objek ini bisa kita pindah-pindahkan ketika kita sedang presentasi. Tapi di ClassPoint itu semuanya dimungkinkan. Contoh, saya klik draggable object ya. Kemudian semuanya sekarang sudah bisa dipindahkan. Nah, kita pilih gambar yang pertama misalkan ini. Ini adalah Prasasti Kawali. Ayo anak-anak, di mana sih Prasasti Kawali ini harusnya kita tempatkan di kotak yang mana? Yang ini, oh salah Pak. Yang ini, oh itu juga salah Pak. Yang ini, oh iya itu benar Pak. Jadi tempatkan di situ. Oke. Kemudian yang ini tempatkan di mana? Di Kota Bandung Pak, di tengah. Oke. Kemudian yang ini apa ini? Itu Kubah Mas, udah pasti di Depok Pak. Seperti ini. Tuh. Jadi semuanya mantap ya. Semuanya bisa kita tempatkan sesuai dengan tempatnya ya. Sesuai dengan tempatnya dan cocok ya, cocok dengan daerah-daerah yang ada di atasnya atau pada tabelnya. Nah, ini adalah fitur draggable object. Bagaimana kalau misalkan yang dilakukan oleh saya itu salah? Maka kita tinggal pencet accept ya. Kemudian kita reset lagi ya. Kita reset lagi gambarnya agar bisa kembali ke gambar yang semula. Klik reset, kemudian reset draggable object. Lihat apa yang terjadi. Ya, gambarnya ternyata bisa kembali ke gambar yang sebelum kita pindahkan. Nah, seperti ini. Apakah masih bisa dipindahkan? Ini bisa. Tinggal klik lagi draggable object, maka pindahkan lagi seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi sangat-sangat keren fiturnya. Kemudian fitur yang selanjutnya adalah fitur artificial intelligence seperti ini ya. AI ya, artificial intelligence quiz. Nah, dengan fitur AI ini kita bisa mendeteksi teks yang ada dalam slide untuk dijadikan quiz atau pertanyaan. Ya, pertanyaannya pun beragam, bisa pilihan ganda, bisa fill in the blank, bisa esai ya. Dan kita akan praktekkan sekarang. Klik saja AI-nya, kemudian klik option, mau jenis pertanyaan apa ya, mau fill in the blank, multiple choice dan yang contoh saya pilih multiple choice dan saya ingin membuat tipe soalnya itu tidak C1 C2 ya, tapi misalkan saya ingin sampai ke C3 gitu misalkan. Kemudian bahasanya bahasa Indonesia, baru saya klik generate question. Nah, dia akan membaca slide-nya dan akan memberikan soal pilihan ganda seperti ini. Dan soal pilihan gandanya bisa kita masukkan sebagai slide seperti ini. Tuh ya. Tuh, seperti ini. Dimasukkan sebagai slide. Nah, ini slide yang baru yang tadi saya masukkan dari artificial intelligence ya. Dan ada jawabannya juga gitu ya, ada jawabannya juga. Bisa kita pilih jawabannya di sini nanti. Nah, itu adalah fitur artificial intelligence. Kemudian fitur yang selanjutnya adalah fitur timer atau stopwatch. Bisa timer, bisa stopwatch. Kalau timer kita bisa hitung mundur ya. Seperti ini 5 4 3 2 1 ya. Atau kalau fitur stopwatch ya. Fitur stopwatch, nah ini bisa kita dari 0 sampai dengan berapapun ya, menghitung. Kalau ini menghitung, kalau tadi mundur gitu ya. Oke, nah itu adalah fitur dari stopwatch. Nah, ini juga ada fitur yang keren, yaitu fitur
embed browser. Misalkan saya ingin menambahkan materi dadakan, materi tahu bulat gitu ya. Tentang apa? Misalkan tentang aksara Sunda. Ketik saja saya di Google namanya aksara Sunda ya. Ya di sini ya. Karena otomatis nanti akan ada tab Google-nya ya, aksara Sunda. Nah, seperti ini. Nanti akan ada hasil pencarian, di mana hasil pencarian itu bisa kita klik layaknya pada browser biasa, dan kita bisa memasukkan slide dari hasil pencarian tadi ini. Kita buktikan ya. 3, 2, 1. Klik insert a slide. Ya. Kemudian kita close, dan ternyata sudah masuk ke dalam slide presentasi yang kita miliki ya. Browser snapshot ya, aksara Sunda. Kita bisa memberikan highlight di sini ya. Highlighter ya, aksara Sunda adalah apa gitu. Bisa juga memberikan panah gitu ya. Panah kalau memang perlu ya, ini namanya aksara Sunda. Ini aksara Sunda dan yang lainnya. Kemudian fitur yang selanjutnya adalah quick poll ya. Ini kita bisa membuat polling benar salah ya, feedback dan yang lainnya. Dan untuk fitur name picker dan gamifikasinya, leaderboardnya akan kita bahas pada pembahasan yang selanjutnya. Karena ingat, kita masih pada bahasan fitur yang pertama dari kelas poin, yaitu bagaimana perangkat presentasi langsung bisa membuat kelas poin menjadi sangat keren. Sedangkan pembahasan fitur yang kedua mengenai kuis interaktif dan sistem hadiah gamifikasi pada kelas poin ini akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Baik rekan-rekan semuanya, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa untuk memberikan subscribe di channel Aspal Edu ini. Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.